Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mara Sari dengan NIM 241510701028. Saya berasal dari kelas Biokimia golongan E. Dalam video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi biokimia, yaitu komponen utama penyusun sel, salah satunya yaitu protein. Nah, saya protein, sebaiknya kita mengenal eh, apa sih itu biokimia. Nah, biokimia merupakan bidang ilmu yang mempelajari struktur, fungsi, dan interaksi biomolekul penyusun sel, serta berbagai reaksi kimia yang terjadi di dalam sistem biologis. Biokimia juga termasuk penyusun makhluk hidup serta interaksi dan reaksinya di dalam organisme makhluk hidup itu sendiri. Nah, komponen penyusun utama sel terbagi menjadi empat, yaitu karbohidrat, yang kedua lipid atau lemak, yang ketiga protein, dan yang keempat ada polifenol. Nah, di dalam komponen penyusun utama sel, salah satunya di dalam tubuh manusia itu mengandung 99% kandungan C, H, N, O, P, dan PS. Di mana C itu merupakan suatu karbon, yaitu tersebut merupakan dasar dari semua molekul organik seperti protein maupun DNA. Selanjutnya ada hidrogen. Nah, hidrogen merupakan kandungan yang terkandung di dalam air dan molekul organik lainnya. Perannya hidrogen yaitu berperan dalam transportasi, nutrisi, dan pengaturan suhu. Yang selanjutnya ada N. N yaitu nitrogen. Nitrogen merupakan komponen yang berfungsi sebagai kunci dari asam amino yang nantinya akan membentuk protein maupun DNA. Selanjutnya ada O, oksigen. Nah, oksigen ini merupakan kandungan yang penting untuk pernafasan dan untuk produksi energi. Yang terakhir ada fosfor dan sulfur. Nah, fosfor ini merupakan kandungan yang terlibat dalam pembentukan tulang, pembentukan gigi, maupun dalam memproduksi energi. Nah, selanjutnya ini ada memasuki protein dan fungsi dari protein. Nah, protein sendiri merupakan makromolekul biologis yang bertanggung jawab dalam sebagian besar proses biologis atau proses metabolisme organisme makhluk hidup. Nah, fungsi protein ini terbagi menjadi dua, yaitu secara struktural dan secara fungsional. Nah, secara struktural sendiri, protein berfungsi sebagai bahan penyusun sel dan bahan penyusun jaringan. Nah, selain sebagai bahan penyusun sel dan jaringan, fungsi protein secara struktural juga eh, mem- bisa memperbaiki sel dan jaringan. Artinya protein ini secara struktural selain berfungsi sebagai membentuk sel maupun jaringan, juga dapat memperbaiki
sel dan jaringan yang rusak. Selanjutnya, fungsi protein secara fungsional, yaitu membantu menjalankan fungsi membran. Artinya, protein berfungsi sebagai enzim yang mempercepat reaksi biokimia penting di dalam metabolisme atau di dalam proses metabolisme dan fungsi seluler makhluk hidup. Nah, pada PPT ini terdapat gambar dari protein yaitu rangkaian-rangkaian polipeptida. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat protein. Nah, sifat-sifat protein dapat terbagi menjadi tiga, yaitu sifat fisik, kimia, dan fungsional. Nah, sifat fisik protein ini ada dua, yaitu larut dalam air. Artinya, jika ditaruh di dalam air, protein ini akan mudah larut. Dan selanjutnya ada protein tidak berwarna maupun protein tidak berasa. Selanjutnya ada sifat kimia protein. Yang pertama, protein dapat mengalami denaturasi. Nah, denaturasi ini artinya kehilangan struktur tiga dimensi. Jadi, protein bisa mengalami kehilangan struktur tiga dimensinya. Struktur tiga dimensi diantaranya itu struktur sekunder, tersier, dan kuarterner. Selanjutnya, protein dapat mengalami hidrolisis. Nah, hidrolisis ini sendiri dapat diartikan sebagai proses pemecahan protein menjadi asam amino dan peptida yang lebih kecil dengan bantuan air melalui metode asam, basa maupun enzim. Jadi, protein ini bisa terpecah dengan bantuan air itu disebut dengan hidrolisis. Selanjutnya ada sifat fungsional protein, yaitu yang pertama bersifat adesi dan kohesi. Nah, artinya bersifat adesi ini protein bisa menempel pada dua jenis permukaan yang berbeda. Sedangkan kohesi ini diartikan sebagai protein dapat saling tarik-menarik. Tarik-menariknya ini terutama saat masih terikat dalam suatu struktur yang besar. Dan yang terakhir ada protein bersifat emulsifikasi. Nah, emulsifikasi protein ini merupakan kemampuan protein untuk membentuk emulsi yang stabil antara minyak dengan air dengan cara bertindak sebagai pengemulsi. Nah, selanjutnya ada perbedaan mengenai monomer dan polimer. Nah, monomer sendiri ini dapat diartikan sebagai molekul tunggal atau molekul satu, molekul yang sederhana yang nantinya akan berikatan. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini merupakan molekul. Nah, molekulnya ini hanya satu atau hanya tunggal yang nantinya akan berikatan membentuk polimer. Nah, jadi polimer itu bisa diartikan sebagai rantai panjang yang terbuat dari monomer yang saling berikatan. Nah, artinya polimer ini hasil dari monomer atau molekul tunggal, molekul satu yang saling berikatan membentuk rantai. Nah, seperti pada gambar. Nah, ini merupakan satu monomer atau satu molekul nantinya berikatan seperti ini membentuk rantai. Nah, selanjutnya ada struktur kimia dari protein. Nah, struktur kimia dari protein
tersusun dari rantai asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida, kemudian membentuk polimer dan akhirnya menjadi monomer. Nah, struktur kimia protein terbagi menjadi empat, yaitu ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuarterner. Nah, mari kita bahas secara satu persatu. Nah, yang pertama ini adalah ada struktur primer. Nah, struktur primer sendiri diartikan sebagai rantai linear yang terdiri dari asam amino yang saling berikatan atau biasa dengan disebut polipeptida. Nah, ini merupakan gambar dari struktur kimia protein struktur primer. Nah, ini merupakan rantai linear asam amino yang saling berikatan. Nah, ini bisa dilihat asam aminonya ini saling berikatan ya, sehingga membentuk rantai atau biasa disebut dengan polipeptida. Yang kedua ada struktur sekunder. Nah, struktur sekunder merupakan folding yang membentuk ikatan hidrogen. Nah, dalam struktur sekunder itu ada yang namanya helix dan juga beta. Nah, selanjutnya yang ketiga ada struktur tersier. Nah, struktur tersier ini biasa disebut juga dengan 3D. Nah, struktur tersier ini folding lebih kompleks yang diikuti dengan terbentuknya berbagai jenis ikatan molekul. Nah, jika struktur tersier ini membentuk 3D, nah artinya struktur tersier ini dapat dilihat dari tiga sisi sekaligus. Dan yang terakhir ada struktur kuarterner. Nah, struktur kuarterner ini struktur yang hanya ada pada protein yang lebih dari satu rantai polipeptida. Nah, artinya eh, si struktur kuarterner ini memiliki beberapa rantai polipeptida yang itu bisa disebut dengan struktur kuarterner. Jadi, struktur kuarterner ini jika lebih dari satu polipeptida itu bisa disebut dengan struktur kuarterner. Jika hanya satu rantai polipeptida itu tidak bisa disebut dengan struktur kuarterner. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi, ini ada beberapa rantai polipeptida. Nah, selanjutnya ada anabolisme dan katabolisme. Nah, anabolisme sendiri ini biasa disebut dengan pembentukan energi, sedangkan katabolisme ini biasa disebut dengan pemecahan energi. Jika pada anabolisme ini prosesnya sedikit ringkas, sedikit singkat dibandingkan dengan proses katabolisme. Nah, proses anabolisme ini merupakan nitrat diambil oleh mRNA dan akan dibentuk di ribosom. Sehingga hasil dari anabolisme ini yaitu berupa enzim, protein, serta cadangan makanan. Jadi, dalam proses anabolisme, nitrat ini akan diambil oleh mRNA sehingga akan dibawa nitrat yang dibawa oleh mRNA akan eh, dibentuk di ribosom dan hasilnya itu berupa enzim, protein, dan cadangan makanan. Sebaliknya, jika katabolisme yaitu proses pemecahan energi.
Dalam proses pemecahan energi ini terbagi menjadi eh, empat cara atau empat proses, yaitu yang pertama ada protolisis. Nah, protolisis ini merupakan pemotongan protein oleh enzim protease yang terjadi di vakuola. Yang kedua ada pelepasan asam amino, di mana gugus amina dilepas dan menghasilkan amonium dan rangka karbon. Yang ketiga ada deaminasi. Nah, deaminasi ini merupakan proses di mana eh, amonia itu didaur atau diproses diubah menjadi urea. Dan yang terakhir, masuk siklus Krebs, rangka karbon akan masuk ke dalam siklus Krebs dan menghasilkan ATP atau energi. Jadi, katabolisme itu diawali dengan pemotongan protein oleh enzim protease yang terjadi di vakuola. Selanjutnya, eh, kalau gugus amina itu akan dilepas dan menghasilkan amonium dan tangga karbon. Kenapa kok amonia ini diubah menjadi urea? Nah, karena amonia ini mengandung racun, jadi harus diubah atau diproses dulu melalui proses deaminase yang mana amonia ini diproses diubah menjadi urea sehingga rangka karbon dan urea ini akan masuk ke dalam siklus Krebs dan akan menghasilkan hasil akhirnya yaitu berupa ATP maupun energi. Nah, kita memasuki poin yang terakhir yaitu poin kesimpulan. Protein merupakan senyawa kompleks dari asam amino yang berfungsi sebagai penyusun struktur sel. Protein memiliki sifat-sifat yang berlapis, yaitu bersifat primer, bersifat sekunder, bersifat tersier, dan bersifat kuaterner. Dalam proses metabolisme, protein mengalami anabolisme dan katabolisme. Dan protein dapat berperan dalam fungsi pertumbuhan sel makhluk hidup. Artinya, protein ini merupakan senyawa kompleks yang berasal dari asam amina. Protein ini merupakan salah satu komponen utama penyusun sel makhluk hidup. Protein juga memiliki sifat-sifat fisik, sifat kimia, maupun sifat fungsional. Nah, protein ini juga berstruktur, di antaranya ada struktur primer, sekunder, tersier, maupun kuaterner. Dan dalam proses metabolisme protein, ini juga mengalami dua proses, yaitu anabolisme atau pembentukan energi dan katabolisme atau pemecahan energi. Jadi, protein ini nantinya juga dapat berperan dalam pertumbuhan sel makhluk hidup. Selain dari komponen-komponen lain, protein ini merupakan salah satu komponen utama penyusun sel makhluk hidup. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.